Lagi kita bertepuk tangan untuk para aktor dan aktris. Ini sengaja kami datangkan dari Hollywood untuk berperan di sini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya memberikan sebuah refleksi pendek karena saya kira apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh para aktor-aktor yang tadi sudah bermain merupakan sebuah pesan yang saya kira sangat dalam bagi kita. Matius 25 ayat 40, Matthew chapter 25 verse 40, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Finding true joy. Ini merupakan sebuah tema yang diambil untuk Natal Immanuel saat ini. Penampilannya sangat sederhana, yang memberi inspirasi bahwa kita dapat menemukan kesukacitaan di dalam hidup adalah ketika kita melakukan sesuatu bagi sesama. Finding true joy is the theme of our Christmas time. It's give inspiration about how to find joy along with others. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya milik sendiri, tetapi harusnya juga menjadi bagian dari orang lain. Mungkin bagi kita ini terlalu idealis saat ini. Atau saudara akan mengatakan, wah Pak Pendeta, saya sudah sering mendengar refleksi-refleksi yang demikian, bahwa orang Kristen harus berbagi dengan sesama. Itu sesuatu yang sudah sering saya dengar, sudah sering saya dapatkan dari firman Tuhan, disampaikan, diberitakan. Orang Kristen, orang percaya harus berbagi, karena disitulah kedamaian itu ada, atau kesukacitaan itu ada. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan bahwa ini bukan persoalan berapa sering saudara mendengar seruan tersebut. Ini bukan persoalan seberapa sering saudara mendengar bahwa orang Kristen harus berbagi dengan sesama untuk mendapatkan kesukacitaan. Ini adalah persoalan seberapa sering saya dan saudara, kita semua melakukannya dalam hidup kita saat ini. Jadi bukan seberapa banyak yang saudara dengar, tapi seberapa sering kita melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Perhaps you will say, oh, I often heard the statement that we should do something for others, but I want to say to you, this is not a matter of how often you hear about it, but this is about how often we do in our lives today. Seberapa sering kita melakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam minggu-minggu ini, beberapa minggu ini saya membaca dua buku yang menarik. Dua buku yang berkaitan satu dengan yang lainnya, tetapi dalam dua konteks yang berbeda. Satu ditulis oleh Arthur Sutherland, bukan Arthur apa? Arthur Sang Yusuf. Judulnya adalah I Was a Stranger, A Christian Theology of Hospitality. Buku yang sangat menarik sekali. Dan buku yang kedua yang saya coba baca dalam beberapa minggu ini adalah buku dari Stephanie Spillers yang berjudul Radical Welcome, Embracing God, the Others, and the Spirit of Transformation. Jadi satu buku yang terkait dengan The Christian Theology of Hospitality, satu lagi bicara tentang Radical Welcome. Saudara, ketika membaca dua buku ini dan menghabiskannya untuk membandingkannya, saya merasa ada satu kata yang begitu tertanam di hati saya, yaitu satu kata yang sering diucapkan, yaitu hospitality. It is very interesting for me about the word hospitality. Dalam satu kamus bahasa Inggris, lebih spesifik diartikan sebagai sebuah tindakan. Hospitality itu adalah sebuah tindakan keramah tamahan tanpa mencari keuntungan bagi orang asing atau tamu yang datang. Dalam istilah di dalam kamus disebutkan bahwa hospitality itu adalah sebuah tindakan keramah tamahan
tanpa mencari keuntungan bagi orang asing atau tamu yang datang. Tapi bagi saya, hospitality bukan saja hal keramah tamahan. Kalau kita mengacu pada Matius 25 ayat 40 yang diekspresikan tadi melalui drama ini, maka hospitality itu adalah sebuah tindakan iman. Hospitality bukan hanya keramah tamahan, tetapi hospitality itu adalah sebuah tindakan iman. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hospitality is about an act of faith. According to Matthew chapter 25, verse 14, I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. This is the act of faith. Sebuah tindakan iman. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, dalam melihat teks ini, saya merasakan artinya, merenungkan lebih dalam, bahwa kekristenan tanpa hospitality adalah kekristenan yang tanpa makna. Gereja tanpa hospitality adalah gereja yang akan selalu kekeringan akan nilai-nilai. Pribadi atau keluarga Immanuel tanpa hospitality adalah pribadi dan keluarga yang akan kekeringan nilai-nilai dan hampa dalam kehidupan. Sama seperti raja yang dalam kehidupan yang begitu mewah, tetapi hatinya selalu merasa hampa dan tak bermakna. Christianity without hospitality is not meaningful. Church without hospitality is drought values. Emmanuel, all of us without hospitality would be meaningless. It is like a king who lives life in luxury, but his heart always feels meaningless. Hidup tanpa hospitality akan menjadi tanpa makna. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin banyak dari antara kita saat ini seperti sang raja yang sedang merasa hampa dan tak bermakna. Kita selalu mencari kebahagiaan itu dalam diri kita, bahkan di tengah-tengah dunia sekitar kita. Tetapi kita sering tidak menemukannya. Saudara, mengapa demikian? Menurut saya karena kita sering mencari hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Padahal kepuasan dalam diri kita itu sangat tak terbatas. Saudara, manusia punya keinginan itu nggak pernah terbatas. Dulu saya waktu kuliah, menyelesaikan kuliah di Jogja menggunakan sepeda besar itu dari tingkat pertama sampai tingkat akhir. Pingin kalau sekolah S2 pingin naik motor. Tetap juga naik sepeda. Waktu ngambil jenjang yang lebih lagi di S3, saya pikir udah bisa beli motor ini atau naik motor. Ternyata enggak juga, tetap juga naik sepeda. Sampai satu waktu saya taruh sepedanya di tempat para mahasiswa pasca sarjana, satpamnya bilang, "Pak, maaf, ini tempat untuk para pasca sarjana," gitu ya, karena tidak meyakinkan sekali. Saya pikir, ternyata, tapi masih tak pingin punya sesuatu. Punya sepeda, pingin punya motor, punya mobil yang lebih mewah lagi, dan seterusnya. Kalau saudara ditanya, kepuasan manusia itu tidak pernah akan ada batasnya. Orang pingin yang lebih dan yang lebih lagi. Saudara, inilah sebabnya menurut saya, karena kita sering mencari hanya untuk memuaskan diri sendiri, padahal kepuasan dalam diri kita itu sangat tidak terbatas. Itulah sebabnya hospitality atau teologi of hospitality hari ini mengajarkan kita menemukan kesukacitaan bersama-sama dengan Tuhan dan sesama. Sikap hospitality tidak mengajarkan bagaimana kita menemukan sukacita itu hanya untuk diri kita sendiri, karena hal itu pasti tidak terbatas. Dan oleh sebab itu, saya dan saudara tidak akan pernah menemukannya. Tetapi ketika saya dan saudara melakukannya juga bersama-sama atau untuk orang lain,
dan orang lain merasakan kebahagiaan itu, dan saudara juga merasakan kebahagiaan itu, maka saudara dan saya menemukan kebahagiaan yang sejati. Theology of hospitality teaches us find joy together with God and others. Hospitality does not teach us how to find joy just for ourselves, because it's certainly very limited, and therefore we will never find it. But when we do it for other people, and other people feel the happiness, and the happiness that you feel well, then we have found it. Find the happiness. Finding true joy, ini tema yang menarik. Kita harus menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan ingatlah, kita tidak bisa menemukan kebahagiaan yang sejati itu hanya ada dalam diri kita. Dia harus juga ada bersama-sama dengan orang lainnya. Bahkan orang yang paling hina, seperti yang dituliskan dalam Injil Markus tadi, atau dalam Injil Matius. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, refleksi ini begitu singkat. Di hari Natal ini kita diingatkan kembali akan sikap hospitality kita. Bukan seberapa banyak saudara mendengar tentang apa yang saudara harus lakukan kepada orang lain, tapi yang terpenting adalah seberapa banyak saudara dan saya melakukan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah memiliki sikap hospitality dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, gereja, dan dalam seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya secara pribadi atas nama keluarga Hamel, saya dan Pendeta Lisa mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Tetaplah memiliki sikap hospitality dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita bisa mulai dari hari ini dalam keluarga kita, dalam jemaat Immanuel, tamu-tamu yang hadir saat ini, semua yang hadir, biarlah sikap hospitality itu kita bawa pulang. Karena kita tahu kebahagiaan itu kita dapatkan bersama-sama juga dengan orang lain dan bersama dengan Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Natal bagi kita semua. Kita boleh bersalaman satu yang lainnya kiri kanan kita, karena kita tadi menonton, melihat acara ini, dan kita Natal